بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muwahhidin. Arsalahullah rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku dan para santri sekalian. Dalam kesempatan di hari yang berkah ini, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran via daring materi akhlak bersama kami Ahmad Wahidin. Tema dalam kesempatan hari ini yang kita angkat adalah dermawan dan murah hati. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini, yang pertama, mengetahui dan memahami bahwa kedermawanan adalah ciri seorang muslim, sedangkan kemurahan hati adalah adat kebiasaannya. Yang kedua, mengambil spirit orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka bersikap dermawan dan murah hati terhadap saudaranya yang seiman. Seorang muslim bukanlah orang yang kikir dan bakhil, karena keduanya adalah akhlak yang tercela, yang sumbernya dari jiwa yang kotor dan hati yang gelap. Saudaraku dan para santri sekalian, sedangkan seorang muslim dengan iman dan amal solehnya, jiwanya menjadi bersih dan hatinya menjadi cemerlang, maka sirnalah sifat kikir dan bakhil oleh bersihnya jiwa dan cemerlangnya hati, sehingga seorang muslim tidak akan menjadi kikir dan bakhil. Saudaraku dan para santri sekalian, dengan salat dan zakat, Allah akan menjaganya dari penyakit kikir dan bakhil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 hingga 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Saudaraku dan para santri sekalian, yang perlu diketahui dan difahami kita semua, bahwa akhlak yang mulia hanya bisa diperoleh dengan latihan dan pendidikan. Maka seharusnya seorang muslim berusaha menumbuhkan akhlak yang mulia, yang dikehendakinya dengan apa-apa yang bersumber dari syariat yang bijaksana.
terutama berupa anjuran berakhlak dengan akhlak yang indah, dan melarang dari akhlak yang sebaliknya. Maka untuk menumbuhkan akhlak kedermawanan di dalam jiwanya, hatinya harus tenang di dalam merenungkan dan memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa dalil tentang perintah serta keutamaan bersikap dermawan dan kemurahan hati. Yang pertama, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Innallaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbul makarimal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, mencintai kemurahan dan mencintai akhlak mulia serta membenci akhlak yang rendah. Dalil yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allah malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Orang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian membelanjakannya di jalan yang benar, mengalahkan perasaan kikirnya. Dan orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya. Bukti-bukti kemurahan hati, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan hadiah tanpa menyebut-nyebut maupun menyakiti hati. Yang kedua, dengan hati yang ridho. Jika hartanya melimpah, dia memberi banyak. Jika sedang menurun kekayaannya, dia memberi semampunya. Diberikan dengan wajah berseri-seri dan ucapan yang manis. Saudaraku dan para santri sekalian, beberapa contoh yang agung tentang kemurahan hati. Yang pertama, dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikirimi harta oleh Muawiyah radhiyallahu an, lebih kurang 180.000 dirham. Aisyah radhiyallahu anha meminta nampan, kemudian beliau membagikannya di antara manusia. Ketika sore hari tiba, beliau meminta kepada pembantunya, "Sediakan makanan untuk aku berbuka." Pembantunya membawakan roti dan minyak sambil berkata, "Apakah engkau tidak bisa membeli daging dengan 1 dirham dari uang yang engkau bagikan hari ini untuk kita berbuka?" Aisyah menjawab, "Jika engkau mengingatkan, niscaya akan aku lakukan tadi." Kisah yang kedua, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amir membeli rumah dari Khalid bin Uqbah bin Abi Mu'id yang ada di pasar Makkah seharga 70.000 dirham. Ketika malam tiba, Abdullah mendengar tangisan keluarga Khalid, yaitu sang penjual rumah. Dia bertanya,
tentang hal itu, dikatakan kepadanya bahwa mereka menangis karena rumahnya. Maka Abdullah sebagai sahabat pembeli berkata kepada pembantunya, berikan lagi kepada mereka dan beritahukan kepada mereka bahwa rumah dan uang dirhamnya sekalian untuk mereka semua. Saudaraku dan para santri sekalian, kisah yang ketiga, diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ketika sakit menjelang wafatnya beliau berwasiat agar dimandikan oleh seseorang. Maka ketika wafat mereka memanggil seseorang yang diwasiati untuk memandikan beliau. Ketika orang itu datang, ia berkata, berikan kepada saya buku catatan beliau. Mereka pun memberikannya. Dan ditemukan hutang Al-Imam Asy-Syafi'i sebanyak 70.000 dirham. Orang itu menanggungnya untuk membayarkan kepada pemiliknya dan berkata, inilah maksud pemandianku kepada beliau. Kemudian orang itu pergi. Kisah yang terakhir, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW bersiap-siap menghadapi perang Romawi, sedang kaum muslimin waktu itu dalam kondisi yang sangat sempit dan sulit, sehingga pasukan Rasulullah saat itu diberi nama pasukan kesulitan. Utsman bin Affan keluar membawa sedekah senilai 10.000 dinar, 300 unta lengkap dengan alas dan pelana-pelananya, serta 50 kuda, sehingga dengan demikian dia telah mempersiapkan separuh dari jumlah seluruh pasukan. Saudaraku dan adik-adik santri sekalian, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami via Wapri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.